warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Cucut Lailatul Zuhur SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Dayanu Ihsanuddin dengan NIM P125021204. Hari ini Rabu 19 November 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMA Muhammadiyah 3 Probolinggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan serta keberkahan. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran di pagi hari ini. Marilah kita berdoa dulu. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memeriksa kehadiran kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Labib, Saiful, Andi, Milo, Rocky. Kenapa? Ada suratnya nggak punya? Ada. Niko ini sakit ya? Iya. Andi juga sakit ya? Iya. Kalau Labib sama Rocky ini tidak ada suratnya ya? Iya. Oke, tidak ada keterangan berarti Ibu Alfa. Ibu cek kehadiran satu-satu terlebih dahulu. Adi Tri Cahyono. Hadir. Najariatul Fajar. Hadir. M. Hasan Aminuddin. Hadir. Tio Dava. Hadir. Oke, untuk teman kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Ayo kita belajar bersama dengan kita lagi. Amin. Oke. Hari ini Ibu apresiasi pada kelas ini karena kelasnya bersih. Siapa yang ingat hari ini? Bila. Gila, oke, sama lagi. Adi. Oke, terima kasih kepada Dina dan Adi. Kelasnya sudah bersih sehingga kita nyaman untuk belajar. Baik. Selanjutnya, silakan kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Kita berdiri.
Kenapa mereka bisa datang ke Indonesia sampai di Nusantara? Apa yang melatar belakangi jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel? Apa itu Konstantinopel? Apa Konstantinopel? Apa? Mbak Pepi bisa jawab Konstantinopel itu apa? Pelabuhan strategis pusat perdagangan rempah-rempah. Baik, pintar sekali. Pusat perdagangan rempah-rempah atau pelabuhan strategis pada masa itu. Kenapa setelah jatuhnya Konstantinopel
kedua gambar ini, nanti Ibu akan meminta kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua gambar ini, kemudian kenapa terjadi kedua gambar seperti ini, dan apa dampaknya. Kalian amati dulu gambarnya, kemudian Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian diskusi dengan temannya, kemudian menyampaikan pendapat kalian terkait gambar ini. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan terlebih dahulu. Oke, silakan diskusi dengan teman sebelahnya. Sudah? Sudah. Oke, siapa yang berani menjawab silakan berdiri. Ya. Oke, siap berdiri. Nah, jadi pada gambar pertama itu ada rempah-rempah. Ya. Di gambar kedua ada jalur perdagangan rempah-rempah. Hubungan dari dua gambar tersebut itu bangsa Eropa mencari sumber utama rempah-rempah melalui jalur tersebut yang akhirnya sampai ke Indonesia. Dampaknya itu penjajahan, kolonialisme dan penguasaan. Oke, bisa sekali tepuk tangan dulu buat Tio. Bisa sekali ya jawaban dari Mas Tio. Oke, teman-teman yang lain siapa lagi yang berani? Oke, Mbak Dina, silakan berdiri untuk menyampaikan pendapatnya. Di sana ada gambar pertama yaitu rempah-rempah. Ya. Dan gambar kedua ada jalur rempah. Oke. Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa Barat ingin mencari rempah-rempah melalui jalur rempah yang dilakukan dengan menjelajahi samudra, yang kemudian akan berdampak adanya penjajahan, kolonialisme, dan bangsa Barat akan sampai ke Indonesia. Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Dina. Betul semua ya, anak ya, betul sekali. Jadi, gambar pertama ini menunjukkan gambar rempah-rempah yang menjadi tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia. Kenapa rempah-rempah itu sangat diburu atau diinginkan oleh bangsa Barat? Kenapa? Ada yang tahu? Karena bangsa Barat Karena banyak khasiatnya. Oke, banyak khasiatnya di bangsa Barat susah tumbuh. Ada lagi? Coba angkat tangannya, lalu jawab. Karena sangat mahal. Sangat mahal, setara dengan Emas. emas. Apa lagi? Apa lagi? Kenapa rempah-rempah sangat diinginkan? Karena rempah-rempah bagus untuk tubuh. Banyak khasiatnya sama kayak Dina tadi ya. Rempah-rempah ini tidak tumbuh di kawasan subtropis. Eropa kan subtropis. Nah, di Eropa itu iklimnya gimana? Dingin. Mereka butuh menghangatkan tubuh badan, ya benar. Kenapa sangat diinginkan? Ya karena itu setara dengan emas sebagai obat-obatan, kemudian pengawet makanan. Kemudian ini gambar yang kedua adalah jalur yang dilalui bangsa Barat hingga sampai ke Nusantara. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Tugas kalian sekarang simak dan amati videonya, kemudian kalian catat poin-poin pentingnya di buku catatan masing-masing. Simak. Yo guys, baru berbincang sejarah saya Kami. Kali ini kita bahas mengenai rempah yang merupakan dari utama layar bangsa Eropa ke Nusantara.
Sejak dulu kala bangsa kita terkenal akan kekayaan alamnya, terkhusus kekayaan rempah-rempah yang kita punya. Walaupun akhirnya kita menderita pemilihan dan rempah ya. Seperti kita semua tahu bahwa Eropa datang berusaha-usahanya untuk Sultan Ternate sudah menghasilkan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng pertama di Pulau Ternate, yaitu oleh karena itu dimulai persaingan antara Portugis. Setelah menyimak video pembelajaran, apa yang kalian dapatkan? Sudah kalian catat tidak? Sudah. Sudah? Dicatat poin-poin penting dari videonya tadi? Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok. Sekarang dulu tentukan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya kemudian maju ke depan untuk mengambil nomor undian terkait materi yang akan dibahas. Paham? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, diskusi dulu siapa yang jadi ketua kelompok, kemudian ketuanya maju. Tentukan dulu bersama temennya. Data menjadi layar. Sekarang sudah ditentukan ketua kelompoknya? Sudah. Ketua kelompoknya maju dulu, ambil nomor undian terkait materinya. Kita maju dulu. Jadi kelompok satu dapat materi apa? Proses kedatangan bangsa barat. Kelompok dua? VOC. Kelompok tiga? Perjanjian Saragossa. Saragossa dan Tordesillas. Ya. Tolong didengarkan dulu. Kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu berikan di LKPD. Kalian boleh menggunakan sumber dari internet, dari artikel terpercaya, dan juga dari buku LKS atau buku paket. Kalian paham semua kan? Bawa. Bawa ya, dikeluarkan HP-nya. HP-nya dikeluarkan. Oke, sudah keluar semua HP-nya ya. Di situ kan dijelaskan sama Ibu. Ya. Bisa dalam bentuk apapun. Hasil pekerjaannya bisa dalam bentuk PowerPoint, slide PowerPoint, bisa dalam bentuk infografis ataupun bisa dalam bentuk tulisan. Kalian pilih salah satu. Bisa dipahami? Bisa. Kalian punya akun belajar semua kan? Punya. Punya aplikasi Canva? Punya. Kalian bisa berkreasi di aplikasi Canva. Bisa. Itu sudah lengkap, ada PowerPoint, infografis, video dan sebagainya. Kalau dicatat boleh juga dicatat, terserah kalian. Kalian pilih saja media yang akan digunakan untuk presentasi ke depan. Ya. Buat sekreatif mungkin, sesuai dengan kreativitas dan inovasi kalian dalam membuat desain. Ya. Waktu pekerjaan LKPD selama 30 menit. Setelah itu presentasi kelompok kurang lebih berkelompok 5 menit. Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Bilang ngedit itunya Bu.
Kelompok 2 pakai PowerPoint, kelompok 1 pakai apa? Jadi infografis. Kelompok 1 pakai apa juga ya? Negara itu kalian bikin poin-poinnya di dalam bahasa Spanyol. Kemudian siapa aja tokohnya, tahunnya sampai kemana? Dari mana? Kalau ada kesulitan sudah ditanyakan ya. Kerja secara kelompok. Kelompok 3 ada kesulitan tidak? Betul. Ya. Kelompok 3 kebagian perjanjian Tordesillas dan Saragossa ya? Iya. Ini kan kelompok 1 pakai infografis, kelompok 2 pakai PowerPoint, kelompok 3 pakai tulis ya? Iya. Jadi kelompok 1 dan 2 kirim dulu ke WA Ibu terkait desainnya yang mau ditampilkan di layar. Oke, kelompok 1 silakan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 ya desainnya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zakiatul Fajar. Saya Desanti Yazila Jima. Saya Abdul Bagas. Saya Muhammad Ali Aminuddin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kita, yaitu proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Pertama, bangsa Spanyol. Di Indonesia, Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Bahkan, Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dulu dibanding Portugis. Pelayan Spanyol yang termasyhur yaitu Christopher Columbus tidak berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Columbus hanya sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira ia sudah sampai di tanah India. Rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Columbus dan rombongan memutuskan kembali ke Spanyol. Columbus sampai kembali di Spanyol pada tahun 1493 karena keberhasilannya mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti. Columbus diakui sebagai penemu benua Amerika. 12 rasi bintang selama mengamati langit di belahan bumi bagian selatan. Mungkin dari kelompok lain ada yang dipertanyakan? Inggris melakukan penjelajahan samudera hingga sampai ke Nusantara. Siapa yang mau menjawab sila? Ya. Ya. Kamina, sampai dengarkan jawaban dari Mbak Sila. Kami mau menjawab pertanyaan dari Vina. Jadi, setelah bangsa Portugis dan Spanyol berhasil melakukan penjajahan samudra dan menemukan rempah-rempah dari dunia timur, bangsa Inggris juga tergiur untuk melakukan penjajahan samudra agar dapat memperoleh rempah-rempah dengan jumlah besar dan murah. Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Infografis dari kelompok 1 menurut kalian bagaimana? Ya bagus. Jelas dan pahami. Ya, mudah dipahami, membuat informasi yang jelas. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Apakah ada pertanyaan? oke. Kelompok 1 ada yang mau tanya. Silakan Mbak Dina berdiri.
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Peter Bot, menjabat selama 4 tahun dari tahun 1610 sampai 1614. Apakah bisa dimengerti? Jadi mengerti kelompok 1? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Cukup. Baik. Bisa ditutup kelompok 2. Sekian dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan, pekerjaan kalian sudah sangat bagus, sudah berani tampil ke depan, Ibu beri apresiasi. Kemudian untuk pembelajaran ke depan, jika presentasi lagi, jangan kalian membaca, kalian menjelaskan. Bisa dipahami? Bisa. Kalian tadi masih banyak membaca, bukan menjelaskan. Saya? Oke, kedepannya bisa belajar lagi untuk presentasi. Oke, pertemuan kali ini kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Kita sudah belajar terkait proses kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Siapa saja bangsa barat itu? Spanyol, kemudian Portugis, Inggris, Belanda. Apa yang mereka rebutkan sehingga sampai ke Nusantara? Kemudian apa lagi tadi? Komisi dagang siapa yang buat? Belanda. Apa nama komisi dagangnya? VOC. Tadi sudah dijelaskan hak-hak terkait tujuan dari didirikannya VOC. Oke. Sudah cukup bagus presentasi dari 3 kelompok. Bahwasanya bangsa barat datang ke Indonesia itu karena memburu rempah-rempah. Kenapa? Karena jalur perdagangan rempahnya sudah ditutup. Karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Kemudian menjelajah samudra hingga sampai ke Nusantara. Dari kayanya kita Indonesia, sehingga kita diberi julukan mutiara dari timur, karena kita kaya akan rempah-rempah. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu disambut baik oleh pribumi kita, tapi akhirnya kitalah yang nantinya merasakan kesengsaraan akibat apa? Akibat kerja paksa. Apa itu kerja paksa sebelumnya? Kenapa kita kok dikerja paksa? Karena kita sudah dijajah. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya